Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Elohim, kita berjumpa kembali dalam program Pesan Iman yang luar biasa ini. Dan kerinduan saya Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang tetap bersemangat di dalam Tuhan dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk melebarkan kerajaan Allah supaya setiap orang mengalami kasih Kristus dan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan 3 kesaksian ya dari 3 pribadi yang luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Karena mereka ini adalah 3 orang yang menyatakan dirinya murtad, mau murtad, dan bahkan ada yang telah dibaptis. Ini luar biasa sekali. Pada saat Ramadan, pada saat bulan puasa, mereka menyatakan mereka meninggalkan Islam. Mereka dibaptis, mereka mau murtad, bahkan mereka mengatakan gara-gara puasa di bulan Ramadan, dia mengatakan finish terhadap agamanya. Dia keluar dari agamanya. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Kita kasih naik arek Surabaya. Ya, silakan Bang Arek Surabaya, nyalakan kamera dulu. Shalom. Oh, gimana kabar Bang? Puji Tuhan, sehat-sehat. Puji Tuhan. Limpung cuti Bang. Sudah dibaptis ya Bang ya? Jadi dibaptis kemarin? Oh sudah. Di Malaysia ya? Ya, betul. Puji Tuhan. Nah, Ya Bang, gimana Bang? Gimana rasanya semenjak jadi orang Kristen Bang? boleh. Bagaimana rasanya sejak jadi orang Kristen Bang? Lebih nyaman, betul-betul lebih nyaman. Tidak. Ini yang kami alami sendiri. Tanpa tendensi apa-apa, kami memang lebih nyaman. Tidak dipikulkan lagi beban yang berat, yang kalau jam 12 begini, jam 3 begini lagi, jam 6 jam 7 lagi. Makanya gini ya Bang ya, ini mumpung bulan Ramadan ya, bagi-bagi keyakinan kami yang lama. Kalau dulu Bang ya, macam ini saya jadi takmir ya, dari takmir itu saya memang briefing apa yang remaja-remaja, misalnya dari SMA ke bawah itu saya kasih jadwal apa namanya, menjadi bilal terawih itu memang kami memberikan teksnya itu. Nanti saya kasih uang, kalau dalam 1 bulan itu naik 2 kali, saya kasih 25.000 dulu ya, 2008 sampai 2011. Memang kami jadi takmir itu kan. Nanti kalau yang naik 1 kali itu saya kasih 12.500 gitu. Dan ini pun kami hari-hari memang baca apa ya, baca Alkitab dari permulaan. Yo, kami COD sendiri Bang. Boleh saya balik ya Bang ya? Iya boleh, silakan Bang, silakan. Sekejap Bang saya. Nah, cap. Ini kitab-kitab kami. Ya, kan? Mana itu? Nggak kelihatan. Nah, oh iya kelihatan ya. Ini dari pemberian hamba Tuhan yang apa? Yang dari Toraja. Ini yang bawah ini COD sendiri dari Surabaya kami. Ini 1, 2, atas ini 3, 4, 5. Kami membaca kitab dan nggak tanggung-tanggung gitu loh. Memang kami taat ibadah dari dulu pun. Kami sudah sampai Alkitab apa ya? Ini Nehemia. Sampai Nehemia. Hampir habis. Udah mau hampir habis perjanjian lama. Betul, masih perjanjian lama. Ini hari-hari kami memang live di sini. Gitu loh. Tapi Abang posisi masih di Malaysia ya Bang ya? Oh masih di Malaysia. Okay. Berarti ada komunitas orang-orang Indonesia di situ yang Kristen ya? Oh banyak. Terutama dari Medan Bang. Memang kemarin itu yang Pak Pendetanya yang membaptis saya itu memang dari Medan kemarin itu. Iya. Gitu. Makanya memang belum ada kesaksian. Saya ya sudah bincang sama Pak Pendetanya, nanti aja Pak Pendeta kalau
saya membaca kitab itu sudah sampai lunas atau khatam itu baru saya memberikan kesaksian gitu. Selesaikan dulu lah Bang. Nanti selesaikan sampai kitab Wahyu baru nanti. Oke lah Bang. Satu kali lagi Bang. Satu kali lagi saya mau ngomong sama panjenengan. Kalau setiap ada muslim yang naik itu Bang, tolong Bang dites Qurannya gimana. Nanti saya perhatikan cara baca tajwidnya. Coba Abang gimana cara bacaan yang benar nih, coba. Masih ini kah? Coba. Kan dalam hukum-hukum hukum-hukum tajwid itu kan banyak. Ada yang tertahan dalam nafas, ada yang berjalan nafas. Misalkan kasih contohnya, Pak. Kasih contohnya. Ya namanya wa huwal iqtabul lil hurufi lil hijai tis'un wa tis'una biram tiroi. Jumlah huruf hijaiyah itu akeh. 29 ora bakal mamang maneh. Ya kan? Jumlahnya ada 29. Contohnya, dari 29 itu yang berjalan nafas itu namanya rokhwah. Hurufnya ada 10. Fahasahu fahsun syakat. Makanya setiap membaca Allahu Akbar harus keluar nafasnya. Akbar. Yang tertahan nafas ada lagi. Azuma waznu qari'in dziqatin jadal tolab. Iya, banyak belajar gitu-gitunya kalau muslim yang Bang. Kalau habis waktu belajar di situ. Dituntut seperti itu, Bang. Dituntut seperti itu. Apalagi huruf yang invitah ya. Invitah itu 4 jari harus masuk. Ini dari guru kami dulu. Harus masuk gini ya, misalkan 4 ini ya. Masuk. Baru ya, seperti itu. Harus memang terbuka benaran. Invitah itu namanya kan membuka. Nah, makanya di sini saya mau ya nggak menyarankan lah. Tapi kalau ke situ nanti kalau ke sana-sana nanti mereka pun aja huruf alif sama huruf ain aja mereka nggak tahu gimana? Pertanyaannya, baca kitab sucinya aja masih belepotan. Gimana mau menyampaikan kebenaran? Harus fasih dulu baru menyampaikan kebenaran. Makanya di komal-komal itu banyak yang mengatakan modal congor itu memang cepat sekali karena baca kitabnya aja masih belepotan gitu loh Pak. Makanya mohon kalau panjenengan itu mau menaikkan saudara muslim itu tes dulu Qurannya gimana gitu. Tapi terlalu berat nanti. Oke Pak. Oke lah. Terima kasih. Oke. Tuhan Yesus berkati ya. Shalom. So I was born and raised Ahmadi Muslim. My father, he came from a very abusive childhood in Pakistan and unfortunately brought that over with him to America. And there were days where I was getting abused so badly, I'd cry out to God. I'd cry out to Allah and be like, hey, you're seeing what's happening to me, right? Why aren't you stepping in? Why are you not hearing my prayers? Not one time did I feel like he was comforting me. I just felt alone. It was Ramadan that actually caused me to leave Islam. The moment I couldn't drink water, I started blacking out, having severe dehydration. I told my mom, I can go without food, but if I go without water, I may die. And her response was, well, if you die during the month of Ramadan, you're shaheed. You'll be forgiven. You will also be a blessing on our family. It made me realize, okay, I'm done completely. I literally wiped every aspect of Islam from my being. I went through the relationship for 6 years. I came back and our relationship ended immediately, abruptly. I lost everything I had. My cars, my dogs, my house. I'm homeless. I literally said, okay, I'm gonna go move to Dallas, Texas and give my life to the devil. I pick up a lady who now ends up being my wife. She puts on the Passion of the Christ movie. I've never openly cried in a movie until I saw the scourging, the whipping scene that Jesus went through. Yes. The moment I saw that, I started crying. The moment that movie
movie ended, I just turned to her and I was like, well, tell me more about Jesus. I want to know more about Jesus. I told her all about my family trauma, all about my unforgiveness. She told me, if you want to become closer to Christ, He's all about forgiveness. You are going to have to forgive the people that have harmed you, especially your dad. So I wrote a 3-page letter forgiving my dad, and I felt immediate peace. The moment I finished writing the letter, I felt like something had changed within me. I called my parents and I just told them, I'm Christian, I believe in Jesus, and I follow Jesus. There was silence for 30 seconds. She spoke up and she said, we don't care who you worship or that you believe in Jesus. We just are happy you're not sinning, right? And then my dad even apologized for the hurt that I had dealt with. The last 3 years since I've become Christian, been married, has been the best relationship I've had with them. Ya, silakan, Nera. Mana ada lupa nih, Bang. Saya bantu dari sini, Rosid. Nah, Bantu-bantu Bang Edis. sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan. Mana nih? Nah, ya silakan, Rosid. Silakan. Apa sih Coba. yang gini, Rosid? Coba, apa sih yang paling kamu ingat, yang paling kamu kuasai ketika saya berkata demikian itu salah? Coba. Apa ya, Bang? Atau jangan-jangan kamu sudah setuju semua dengan saya? Coba. Saya men-challenge, memberikan tantangan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat. Tunjukkan satu pernyataan saya yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Quran dan hadis. Coba tunjukin satu aja. Kalau ada saya terjun dari Monas. Yo, silakan satu. Satu. Yo, Bang, maaf saya potong dulu Bang Edis ya. silakan. Ini saya izin bertanya nih Bang Edis. Hmm. Tentang surat Al-Baqarah ayat yang 173, Bang. Al-Baqarah 173. Baik, saya tarik dulu, lihat dulu di sini ya, Bang ya. Al-Baqarah 173. Al-Baqarah 173. Baik, di sini dikatakan, sungguh Allah, sesungguhnya Dia mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini ayat ini berbicara diharamkannya khinzir. Nah, khinzir ini diterjemahkan sebagai babi. Atau diharamkannya hewan-hewan yang disembelih tetapi dengan menyebut nama selain Allah. Nah, itu haram. Tetapi kalau misalnya kepepet terpaksa, ya boleh. Boleh. Ini jelas nih. Tetapi barang siapa yang memakannya dengan terpaksa, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, ya boleh-boleh saja. Makanya kata Abdul Somad, babi kalau kepepet halal. Diharamkan. Karena kan waktunya bukan babinya yang haram. Ya, memang seperti itu. Ada ceramahnya dari Abdul Somad. Mau saya putarkan? Karena banyak umat muslim ini kalau misalnya saya ngomong, disangkanya saya ini bersendau gurau dan bohong-bohong gitu. Kayak nggak gini. Disangkain saya ini orang mabuk kalau ngomong, padahal emang fakta. Nih, kita tunjuk, kita kasih ini ya. Dan ya. Bentar. Coba ya, dengarkan ya. Tetap dikit kata satu Bang. Baik, coba dengarkan ini ya, dengarkan ini. Dengan seharusnya untuk umat Islam yang akan mengkonsumsi obat-obatan, sedangkan hasil rilis Menkes RI. Bentar, bukan ini, sebentar ya, sebentar. Bentar ya. Coba nih. Ustaz Somad, ya. Babi itu dilarang sama Allah. Ya. Kenapa diciptakannya?
Babi itu dilarang sama Allah. Ya, kalau memang dilarangnya kenapa diciptakannya? Ditengoknya muka Ustadz Pucat, senang dia. Tidak tahu kan? Tidak tahu kan? Ente pernah sekolah tak? Oh, pernah lah Ustaz. Ini saja yang pendek nih. Kita kalau dipilih antara dua, mati atau makan babi, pilih mati. Makan babi, tak boleh pilih mati. Masuk ke dalam hutan, pilihan cuma dua, mati sama makan babi. Kau pilih mati atau makan? Aku mati aja, tak boleh. Pasti makan babi. Ambil kecap, colek-colek babi itu. Nah itu. Boleh kalian makan babi kalau kepepeng. Bohong boleh? Boleh. Berdusta boleh. Dalam 3 perkara boleh bohong. Gitu ya. Seperti itu. Ayat satu lagi boleh saya tanya, Bang? Satu-satu saja dulu, Bang. Satu-satu. Kita kasih kesempatan dulu kepada muslim-muslim yang lain. Cuman yang menjadi pertanyaan saya kepada Anda, kenapa ini Anda kok masih menjadi seorang muslim? Coba. Tapi Anda masih menjadi seorang muslim sampai sekarang. Nanti Bang, seiring berjalannya waktu nanti Bang, saya pelajari dulu. Oh iya, saya masih ingat ini kan kemarin ini Abang nih. Bang, kalau tidak salah kemarin Abang naik ke sini. Abang cerita masalah mau meninggalkan agama Islam, tetapi Abang takut sama istri, betul? Betul Bang. Takut dia sama istri. Enggak juga sih Bang, itu hanya candaan aja. Tapi Abang ada niatan dalam hati mau meninggalkan agama Islam ya? Ada niatan. Tapi coba Bang, kita tes dulu Bang, karena Anda belum dites nih Bang. Kalau Anda memang benar-benar seorang muslim Bang, coba baca niat sholat coba. Sholat apa tuh Bang? Boleh sholat maghrib, boleh sholat isya, sholat apapun, coba baca satu saja niat sholat, gimana? Hari sudah Bang yang niat sholat maghrib tuh Bang. Orang-orang yang baru nih, kadang-kadang dia masih non, saya aja lupa kadang-kadang, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Artinya lupa Bang, harus baca lagi Bang. Baiklah. Baik. Gimana Bang? Mengajak aku niat sholat maghrib 3 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Oke baik. Anda ngerti nih. Justru Anda kalau ngerti malah Anda ingin meninggalkannya. Baiklah Bang, kalau seperti itu Bang ya. Kita pelan-pelan saja. Atau Anda mau tanya lagi lah, silakan Anda habiskan. Satu lagi pertanyaan tadi apa lagi? Ayat Ali Imran yang ke-50 Bang. Surat Ali Imran ayat 50, di mana di situ Isa menghalalkan yang tadinya haram. Betul Bang. Oke, nah itu sampai sekarang belum terpecahkan itu. Iya. Antara 2 ayat tadi Bang Edis. Betul, itu kan berbicara mengenai datangnya Nabi Isa, di mana Nabi Isa itu berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumku dan menghalalkan sebagian yang telah diharamkan bagimu. Nah itu, apa itu? Jadi, antara 2 ayat itu untuk jadi bahan perbandingan nih Bang Edis. Jadi bingung saya Bang Edis. Iya. Sampai sekarang belum terjawab. Makanya diasumsikan bahwa itu adalah Iya. Sampai sekarang belum terjawab itu, Bang. Oke. Buat saya bingung antara ayat itu, Bang. Ya, Bang, jangan bingung-bingung, Bang. Makanya bersegeralah ya, Abang langsung datang ke gereja terdekat ya, minta supaya dibaptis begitu, Bang. Seperti itu. Oke, Bang ya. Bang Rosid. Gimana? Mohon doa dan dukungan dari Bang Edis. Ya, Bang. Nanti kalau Abang keberatan, tapi Abang tinggal daerah mana sih, Bang? Nanti biar teman-teman yang dekat, biar nanti boleh ini. Pekanbaru Riau, Bang Edis. Pekanbaru Riau. Oke. Di kotanya, di kota Pekanbarunya? Bisa dibilang nggak terlalu jauh dari kota Pekanbaru itu. Oke. Boleh lah, nanti mungkin teman-teman, karena yang nonton ini kan dari Sabang sampai Merauke. Nah, nanti mungkin teman-teman yang menonton itu bisa menginbox gitu. Begitu ya, Bang ya? Oke. Banyak nanti pesan masuk nih, Bang. Oh, jelas. Kemarin habis seperti itu gimana, Bang? Habis diskusi itu ada dari pihak-pihak saudara seiman Anda sesama muslim kirim pesan dan lain sebagainya? Banyak, Bang. Dari pihak Kristen ada, pihak muslim banyak yang menghujat, Bang. Ngomong gimana mereka? Macam-macam, Bang. Apa? Kasar, Bang. Ya, seperti itulah. Intinya memang selalu banyak yang seperti itu, Bang. Selalu banyak seperti itu. Tapi percayalah, diri Anda itu Anda sendiri yang menentukan. Apa yang menurut Anda yang Anda dapati benar,
Anda dapati salah itu diri Anda sendiri, tidak mungkin orang lain, gitu ya. Oke, hanya itu Bang? Itu saja mungkin Bang Edis. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya Bang ya. Iya, ya turunkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari 3 murtadin yang luar biasa ini. Seorang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan dijamah Tuhan tidaklah mungkin bisa menolak kasih Tuhan. Dan kita melihat bagaimana seorang yang dahulunya tidak mungkin menjadi Kristen, tidak pernah berpikir tentang kekristenan. Tetapi ketika mereka bertiga mulai dijamah Tuhan, mulai mengalami kasih Tuhan, mereka memutuskan untuk dibaptis, mereka memutuskan untuk murtad, dan mereka memutuskan untuk mau murtad. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, tetaplah semangat, tetaplah percaya, tetaplah setia di dalam Tuhan, dan tetaplah bersafaat, bersaksi, dan menjadi berkat besar bagi banyak orang, karena itu adalah kerinduan Tuhan yang terbesar dalam hidup kita, supaya kita menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Tetaplah setia di dalam Tuhan, dan teruslah melayani Tuhan. Tuhan beserta kita dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.